Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji independen sample test. Ada dua data yang jadi ini ada kelompok A dan kelompok B. Mengapa menggunakan uji independen sample test? Karena seorang jadi di dalam dua kelompok ini si guru memberikan metode yang berbeda tetapi dengan soal yang sama begitu. Baik, langsung saja kita buka. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya di Excel. Ada kelompok A dan kelompok B. Di sini itu adalah kode. Kode untuk kelompok A itu 1 dan kode untuk kelompok B itu 2. Baik, langsung saja kita buka SPSS-nya. Nah, ini ada data view dan variable view. Tapi kita klik dulu yang variable view. Nah, di sini untuk langkah yang pertama, kita buka lembar SPSS-nya. Di name di sini kita tulis hasil. Lalu yang kedua kita tulis kelompok. Setelah itu di label kita tulis hasil belajar. Dan untuk yang kelompok itu tetap kelompok. Setelah itu desimalnya untuk yang hasil kita ubah menjadi 1 dan untuk kelompok kita ubah menjadi 0. Lalu di values ini kanon ya. Nah, di yang bagian kelompok, di sini di yang bagian kedua. Kita ubah. Value-nya kita isi 1 untuk kode kelompok 1 ya. Maksudnya kelompok A. Nah, di sini kita tulis kelompok A. That's it. Selanjutnya, untuk yang kelompok B juga dimasukkan. Kodenya itu 2. Labelnya kelompok B. Add lagi, dan oke. Nah, setelah seperti ini, ini tidak usah diubah ya. Lalu, ini dari ini 0, kita ubah ini menjadi scale, dan yang bawahnya menjadi nominal. Setelah seperti ini, kita ke data field. Ini masih kosong. Nah, kita masukkan data yang tadi sudah saya siapkan di Excel. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, ini untuk yang kelompok A. Selanjutnya, kita copy juga untuk yang kelompok B. Nah, untuk yang kelompok B, kita masukkan di bawah kelompok A ya. Kelompok A. Seperti ini. Nah, di sini untuk kelompok itu adalah kode yang tadi ya. Kelompok yang A itu kan kodenya 1 dan kelompok B itu kodenya 2. Jadi kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita langsung saja. Ini di menu SPSS ini, di sini ada Analyze. Nah, kita pilih yang Analyze. Akan muncul banyak pilihan. Nah, kita pilih Compare Means. Setelah itu, pilih Independent Sample Test. Nah, dalam kotak Independent Sample Test ini, kita masukkan hasil belajar ke test variable dan kelompok ke grouping variable. Itu kita lihat define groups-nya. Nah, jika sudah seperti ini, grup 1 kan kodenya 1, grup 2, 2. Maka sudah continue dan oke. Nah, setelah itu akan muncul output-nya seperti ini. Ini adalah output dari hasil data yang tadi sudah kita buat ya. Nah, sebelumnya, jika detailnya itu 0 lebih besar dari 0,05, berarti H0 itu diterima dan H-nya ditolak. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A sama kelompok B. Tapi kalau misalnya si detailnya itu lebih kecil dari 0,05, berarti HO yang ditolak dan HA yang diterima. Nah, berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A sama kelompok B. Nah, untuk interpretasi output uji independen sample testnya itu, yang pertama kan ini ada grup statistik. Nah, jadi berdasarkan tabel yang grup statistik ini, jika diketahui jumlah hasil belajar untuk kelompok A ini kan N itu jumlah ya. Hasil belajarnya itu untuk kelompok itu 6 dan untuk kelompok B itu 5. Lalu rata-rata hasil belajar siswanya atau min-nya itu ini, kelompok A itu sebesar 77,817 dan untuk kelompok B itu 87,240.
Jadi, deskripsi statistiknya dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A sama kelompok B. Maka untuk membuktikan apakah perbedaan itu berarti signifikan atau nyata dan tidaknya itu, maka diperlukan untuk penafsiran output yang independent sample test ini yang di bawahnya ya. Nah, di sini, jadi berdasarkan output yang ada di sini itu, si Gleason test for equality of variance itu sebesar 0,738. Ini lebih besar ya dari 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa si variance itu antara kelompok A sama kelompok B itu ada homogen atau sama. Nah, lalu bisa ditafsirkan jadi tabel independent sample test di sini itu berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variance assume ini. Terus pada bagian ini yang equal variance assume ini diketahui kriteria itu sebesar 0,039. Ini ya. 0,039. Itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dalam uji independent sample test ini dapat disimpulkan bahwa HO-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata belajar siswa pada kelompok A sama kelompok B. Gitu. Jadi di sini kan sudah tadi, nah di sini lebih diperjelas lagi gitu. Terus di table output yang di table output yang ini, yang difference, itu adalah sebesar 94233. Nah, jadi nilai ini itu menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A terus sama rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok B. Atau bisa dibilang 77,817 min 87,240. Jadi sama dengan min 94233 itu hasilnya. Jadi selisih perbedaan tersebut itu min 182347 ya. Ini selisih perbedaannya. Jadi sampai min 0,6120. Berarti dapat diketahui bahwa dari data ini 95% confidence interval of the difference ya. Jadi hasilnya 95% hasil perbedaannya.